Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini, di siang yang berbahagia ini, di tanggal 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan tanggal 19 Agustus 2026 Masehi, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan Kitabul Jami', bagian terakhir dari kitab Bulughul Maram, dan alhamdulillah kita telah memasuki bab yang kelima. Dan ini pertemuan kita yang ke-87 kalinya. Bab yang kelima yakni motivasi berakhlak mulia. Kita masuk ke hadis yang ke-11. Hadis tersebut berbunyi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Semoga Allah meridainya. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun mim mal." Sedekah tidaklah mengurangi harta. "Wa ma zadullahu 'abadan bi afwin illa 'izza." Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Wa ma nawada'a ahadun lillahi illa rafa'ullah. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu, yakni rendah hati, karena Allah melainkan Allah akan meninggalkannya. Maksudnya Allah akan meninggikannya. Jadi rafa'ahullah. Allah akan meninggikannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi hadis ini hadis yang sahih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis baru saja yang kita dengarkan bersama-sama ada tiga perkara yang memiliki keutamaan yang sebagaimana adanya di situ keutamaan di dalam bersedekah, keutamaan di dalam memaafkan, memberikan maaf, kemudian keutamaan orang yang memiliki sifat tawadu. Meskipun ketika seseorang bersedekah kelihatannya hartanya berkurang, begitu juga seseorang yang memaafkan seperti seandainya dia tidak membalasnya, seolah-olah di mata orang yang lain berkurang martabatnya. Begitu juga orang yang tawadu, seakan-akan dia rendah dari orang lain. Itu dari zahir penglihatan kita. Tetapi pada hakikatnya orang-orang yang tersebut yaitu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita memandangnya dengan kacamata keimanan. Karena tidak semua yang zahir kita lihat itu, yang tampak itu mulia. Karena ada faktor keimanan yang harus kita imani. Bahwasanya hal-hal yang demikian adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu-satu pembahasannya. Yang pertama mengenai sedekah itu, mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Sebagaimana tadi kita jelaskan bahwasanya harta yang disedekahkan pada hakikatnya itu berkurang. Hakikatnya. Karena kita telah mengeluarkan dari sebagian dari harta kita.
Namun apabila kita lebih mencermati, menghayati dan mempelajarinya, maka bisa diambil dari beberapa sisi yang berbeda. Yang pertama dari sisi kualitas, bahwasanya memang dari kualitasnya itu jumlah berkurang, tetapi sisa yang ada pada kita itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kualitasnya. Kemudian kuantitas, yaitu Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menambahkan hartanya ketika bersedekah. Mungkin tidak di waktu yang dekat, di waktu yang akan datang. Allah benar-benar menambahkan hartanya. Ini dari segi kuantitas. Nah, jadi betapa banyak kita menjumpai ya orang-orang yang bersedekah, setelah itu kita lihat dia bertambah subur hartanya. Maka hendaklah bagi kita ketika kita bersedekah ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwasanya Allah pasti memberikan balasannya, baik ganjarannya di dunia juga di akhirat kelak. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu bahwasanya ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Jadi tidaklah seseorang itu memaafkan, memiliki sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Meskipun di dalam pandangan orang, misalnya kita memberikan maaf karena kita tidak membalasnya, seolah-olah kita berkurang harga dirinya. Lihatlah si fulan, lihatlah fulana, ketika dibegini-beginikan sama orang, tidak mau dia membalasnya. Apalah dia tuh? Nah, misalnya ya, orang menganggap demikian. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki sifat mudah memaafkan akan bertambah kemuliaannya. Kita perhatikan sabda, bukan sabda tetapi ayat yang mulia di dalam surah An-Nur ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wa masakin wal muhajirin fi sabilillah. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuannya kepada kaum kerabatnya, kemudian kepada wal masakin, kepada orang-orang miskin, kemudian wal muhajirin fi sabilillah, dan kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Nah, ini perintahnya ya. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Wal ya'fu wal yasfahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah akan mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita lihat kitab tafsir, di antaranya Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini berkenaan turun menegur sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar dikhianati oleh kerabatnya, yang mana kerabatnya ini senantiasa diberinya nafkah setiap bulannya, setiap saat, setiap kekurangan diberikannya nafkah yang bernama Mistah. Akan tetapi balasan yang diberikannya sebagaimana kata pepatah, yaitu Mistah itu adalah orang yang membalas air susu dengan tuba. Ketika terjadi hadithul ifki, yaitu fitnah terhadap putri Abu Bakar, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang dituduh oleh orang-orang munafik berzina. Dituduh. Lalu kerabatnya ini Mistah itu juga ikut menyebarkan
fitnah tersebut. Kalau zaman sekarang di media sosial hoax namanya, ikut juga menyebarkan hal yang demikian. Maka ketika itu Abu Bakar menghentikan pemberian nafkah bantuan kepada kerabatnya ini, Mistah. Namun ketika ayat turun beberapa berikutnya, selain sebelum 11 ayat lebih kurang itu berkenaan tentang sucinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan orang-orang munafik. Lalu di ayat 22 maka turunlah ayat ini, sehingga ketika itu kata Abu Bakar, aku membutuhkan, ini ayat ini berkenaan tentang diriku dan aku membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian orang yang memaafkan akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di yang kita aneh ya di lingkungan keluarga, seseorang bisa memaafkan temannya. Seseorang bisa memaafkan koleganya atau temannya satu hobi, tetapi aneh, dia tidak bisa memaafkan kesalahan istrinya. Atau demikian, istri tidak bisa memaafkan kesalahan suaminya, kesalahan anak-anaknya. Nah, ini sesuatu hal yang mencengangkan. Seharusnya itu yang kita dahului terhadap keluarga kita, yaitu sifat memaafkan seharusnya. Tetapi orang mudah memaafkan orang lain, tetapi tidak bisa memaafkan keluarga sendiri. Kemudian yang ketiga, yang disebutkan di hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Wa ma tada'a ahadun lillahi illa rafa'ullah." Dan tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu, melainkan derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh, yaitu Atha bin Abi Rabah pernah berkata, seorang ulama dari generasi tabi'in yang majelisnya mengajarkan ilmu di Masjidil Haram, berjumpa dengan sahabat Nabi tetapi tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atha bin Rabah rahimallahu taala pernah berkata, "Innar rajula la yuhadditsuni bil hadits fa ansitulah." Sesungguhnya seseorang menyampaikan kepadaku suatu hadis, maka aku pun diam menyimaknya. Jadi ka'allam asma'hu qat. Seolah-olah aku belum pernah mendengar hadis tersebut. Wa qad sami'tuhu qabla ayyulad. Sungguh aku telah mendengar hadis itu sebelum dia dilahirkan. Nah, ini ketawaduan ulama. Meskipun dia telah mengetahui tentang hal demikian, apalagi yang disampaikan ilmu. Bahkan atau mengatakan wa qad sami'tu qabla ayyulad. Sungguh aku telah mendengar hadis tersebut sebelum ia dilahirkan. Ini ketawaduan seorang ulama. Kemudian di kisah yang lain, yaitu salah seorang ulama di abad sebelumnya, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pemilik kitab tafsir As-Sa'di yang kita kenal, atau Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Beliau pernah didatangi oleh seseorang menceritakan suatu peristiwa. Lalu beliau diam dan mendengarkannya. Di kesempatan berikutnya ada lagi orang yang kedua datang menyampaikan suatu berita. Beliau diam dan mendengarkannya. Lalu datang lagi yang kesempatan berikutnya, orang menyampaikan berita, beliau diam dan mendengarkannya. Ini sifat tawadhu. Kalau kita iko yang sabaleh kalian mudah ngaku. Tapi itulah sifat para ulama, rendah diri, didengarkannya untuk menyenangkan hati orang. Nah, jadi meskipun kita telah mengetahui untuk menyenangkan hati orang dari bentuk sifat tawadhu kita, kita dengarkan agar yang menyampaikan hal demikian, menyampaikan suatu ilmu misalnya atau suatu berita, maka mereka menyenangkan, istilahnya tenang hati mereka. Nah, ini di kesempatan ini karena waktu yang membatasi, kita cukupkan pelajaran kita. Ada 3 keutamaan di seseorang yang memiliki akhlak mulia. Yang pertama bersedekah, yang kedua memaafkan, dan yang ketiga tawadhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita, memberi taufik kepada kita hal-hal yang
sifat-sifat yang akhlak yang mulia tersebut. Wassallallahu alaihi wasallam wa baraka an'am ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.